For example, with regards to planes in recent months over the South China Sea. Now at least they can pick up the phone army to army and make sure things aren't misinterpreted, essentially, that it isn't seen as an act of war. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Gila langsung jadi sorotan media asing. Rumput JIS gegerkan Piala Dunia U17 2023 tadi malam. Anies Baswedan di luar dugaan malah ngomong gini ke publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau mengomentari persoalan lapangan Jakarta International Stadium yang sempat tergenang air jelang laga perempat final Piala Dunia U17 antara Brasil kontra Argentina. Calon presiden yang diusung Partai Nasdem ini menyarankan awak media untuk menanyakan persoalan itu kepada induk sepak bola dunia FIFA. Tanya FIFA saja kalau lapangan, ucap Anies kepada wartawan. Saat disinggung terkait atap JIS yang sejatinya bisa dibuka tutup guna menghindari genangan dan hujan, Anies juga tak mau berkomentar banyak. Persoalan itu tanyakan pada penyelenggara, terang dia. Pertandingan antara Brasil versus Argentina yang semula dijadwalkan kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda 30 menit setelah lapangan JIS ditemukan tergenang air, terutama di sisi barat dekat bench kedua tim. Hujan yang mengguyur sekitar 1 jam sebelum pertandingan dimulai diduga kuat sebagai penyebab genangan tersebut. Sekitar 10 petugas lapangan terlihat sibuk mengusahakan agar lapangan kembali layak pakai yang membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Akhirnya lapangan dapat dipulihkan dan pertandingan dijadwalkan ulang untuk berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ditunda dan akan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman yang ditayangkan di layar besar Stadion JIS. Di sisi lain, media asing Diario AS, petugas yang berada di lokasi langsung sigap menyingkirkan genangan air dari di lapangan hijau agar pertandingan segera dimulai. Padahal kalau atap JIS ditutup ketika hujan deras akan segera turun, mungkin laga Brasil versus Argentina tidak akan tertunda selama 30 menit. Ya, kelebihan Jakarta International Stadium sendiri dilengkapi atap yang bisa buka tutup secara otomatis. Lantas, kenapa atap JIS tidak ditutup saat hujan deras di laga Brasil versus Argentina? Dilansir dari laman resmi UEFA, ternyata menutup atap stadion tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab ada regulasi yang mengatur. Regulasi terkait atas stadion yang bisa buka tutup secara otomatis itu tertuang dalam pasal 34. Sebelum pertandingan, delegasi pertandingan UEFA berkonsultasi dengan wasit memutuskan apakah atap stadion yang dapat buka tutup otomatis akan dibuka atau ditutup selama pertandingan. Keputusan ini harus diumumkan pada pertemuan organisasi sebelum pertandingan, meskipun keputusan ini dapat diubah sewaktu-waktu sebelum pertandingan dimulai ketika cuaca berubah. Sekali lagi harus berkonsultasi dengan wasit, tulis pernyataan resmi UEFA. Jika pertandingan dimulai dengan atap tertutup, maka atap harus tetap tertutup hingga babak pertama berakhir atau selama pertandingan berlangsung. Jika pertandingan dimulai dengan atap terbuka, hanya wasit yang memiliki wewenang untuk memerintahkan penutupan atap selama pertandingan dengan tunduk pada hukum yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas negara yang berwenang. Keputusan seperti itu hanya dapat diambil jika cuaca sangat memburuk. Jika wasit memerintahkan agar atap ditutup selama pertandingan, atap harus tetap tertutup hingga babak pertama berakhir atau peluit akhir, demikian pernyataan resmi UEFA. Indonesia masuk grup berat Piala Asia U23. Ketum PSSI, Timnas U23 tak gentar lawan siapapun jika perlu badai petir pun diterjang. Berdasarkan hasil undian yang digelar Kamis sore di Doha, Indonesia masuk grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania.
Indonesia merupakan satu-satunya tim pendatang baru di ajang ini. Sedangkan Qatar, Australia, dan Yordania sudah lebih berpengalaman. Meski tergabung dalam grup cukup berat, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta pemain tidak gentar dengan lawan-lawan yang tergabung di grup A Piala Asia U23. Hasil undian memang cukup berat, tapi timnas U23 Indonesia pastinya tak akan gentar siapapun lawannya. Jika perlu badai petir pun akan kita terjang. Waktu cukup banyak untuk persiapan, baik itu untuk persiapan fisik, teknik, maupun taktik, kata Erick Thohir. Pelatih Sintayong tentunya harus bekerja lebih keras untuk membentuk timnas U23 agar semakin kuat bisa bersaing di level Asia. Demikian juga dengan para pemain, harus kerja ekstra keras dan memiliki kemauan kuat untuk terus menjadi lebih baik lanjutnya. Sepertinya Pak Erick Thohir memberi kode keras untuk pelatih dan pemain timnas U23 agar bisa lolos. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komen di kolom bawah ya guys.